Al-Quran itu diturunkan dalam 2 tahap. Ya. Tahap yang pertama diturunkan secara keseluruhan. Di sini disebutkan jumlatan wahidah. Jumlatan wahidah itu artinya sepaket, sekaligus. Turun Quran 30 juz. Kemana turunnya, Mister? Ke langit dunia. Namanya Baitul Izzah. Oke. Sekarang lihat peta konsepnya. Perhatikan. Nah, perhatikan ke sini, perhatikan. Al-Quran ini di Lauhil Mahfuz. Di mana Lauhil Mahfuz? Hanya Allah yang tahu. Mata kita nggak nyampe ke sono. Pikiran kita juga kagak nyampe ke sono. Nah, Lauhil Mahfuz itu tempat yang terjaga. Mahfuz. Ada yang jaga malaikat di sana. Tidak ada yang bisa masuk. Setan pun nggak bisa masuk sono. Turun tuh. Lihat nih. Ininya. Panahnya ke bawah. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Langit dunia. Sekaligus 30 juz. Nah, dari langit dunia turun lagi, perhatikan, ke alam dunia, tepatnya kepada diri Nabi Muhammad SAW melalui siapa? Perantara malaikat Jibril alaihissalam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu pendapat yang masyhur. Apa yang masyhur? Yang masyhur itu yang terkenal. Jumhur, kesepakatan bersama, kebanyakan digenapkan menjadi 23 tahun. Nah, jadi sangat berbeda ketika dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus 30. Ketika dari langit dunia ke alam dunia sampai 23 tahun. Dan turunnya itu enggak beraturan ngacak. Turunnya sesuai dengan sebabnya. Ada yang turun 1 ayat, ada yang beberapa ayat, ada yang pendek, ada yang panjang. Fil awamiri, ada yang turun berkaitan dengan perintah sholat, zakat, haji, wan nawahi, dan berupa larangan, ya. Kemudian wal asbab, dan sebab-sebab yang lain turun. Banyak contohnya, misalkan Allah, ada yang nanya nih sahabat masalah ruh, turun surah yas'alunaka 'anir ruh, turun, ya. Kemudian ada yang menentang terhadap diri Nabi, seperti yang tadi disampaikan Yumna, turun tuh surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kamu Abu Lahab. Nah, karena ketika itu Abu Lahab tidak percaya bahwa Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Wal asbab, dan sebab-sebab lainnya banyak sekali, ya, terkait dengan Al-Qur'an ini, gitu. Kemudian yang perlu diketahui adalah bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke alam dunia ini, turunnya ketika bulan Ramadan, ya teman-teman. Sebagaimana Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ila akhiri ayat. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi maksud ayat itu tuh adalah maksud dari Quran yang turun sekaligus 30 juz. Terus juga ayat yang kedua ada di Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang berkah, yang diberkahi. Dan yang ketiga, dalil tentang Quran turun sekaligus adalah surah apa? Al-Qadar ayat 1. Gimana bunyinya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, malam 1000 bulan. Nah, bisa kita pahami ketiga ayat ini kalau disatuin, maka Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus pada bulan Ramadan, di malam 1000 bulan, dan merupakan malam yang penuh berkah. Tuh ya, dengan demikian tidak terjadi kontradiksi di antara ketiga ayat ini. Kemudian setelah itu, di tahap yang kedua ini,
Allah turunkan Al-Quran secara najman-najman, berangsur-angsur itu, sebagaimana Quran surah Al-Isra ayat 106. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau, siapa engkau, kembali kepada Nabi Muhammad SAW, membacanya kepada manusia perlahan-lahan. Dan kami menurunkannya secara bertahap. Tuh, pelan-pelan. Makanya dulu dari dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad tuh pelan-pelan. Talaki dulu. Jibril bacain, Nabi Muhammad ngikutin. Kadang-kadang atau langsung dimasukkan ke dalam dada atau hatinya Nabi. Macam-macam ya, cara turunnya wahyu itu macam-macam. Hikmah diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur adalah yang pertama untuk menguatkan hati Nabi tentunya. Sebab wahyu yang turun secara bertahap itu, kondisi dan situasi yang mengiringinya tentu akan lebih kuat, nancep, terkesan di hati. Ya, terkesan di hati. Kemudian yang kedua untuk menentang orang-orang kafir yang mengingkari Nabi. Setelah itu supaya mudah dihafal dan dipahami. Jadi makanya lama. Setelah itu agar orang mukmin antusias menerima Al-Quran dan giat mengamalkannya. Dan yang kelima, mengiringi kejadian di masyarakat secara bertahap dalam menetapkan suatu hukum. Ya, setelah itu dalam prosesnya selama 23 tahun Allah menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril ini. Tetapi yang uniknya, yang perlu digarisbawahi, ketika Nabi mau wafat, nih dengar ini, ketika Nabi mau meninggal dunia nih, beliau itu membacakan Al-Quran itu sesuai susunannya yang ada di Lauhil Mahfuz. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tuh, sesuai urutannya. Padahal turunnya kan ngacak ya. Nah, ayat yang pertama kali turun apa? Ayat yang pertama kali turun. Aku inget yang apa ya? Yang ada di gua itu pas lagi nyindir itu. Ya. Iqra. Ya Iqra bismillah. Betul. Surah apa itu? Surat Al-Iqra. Iqra bismillah. Ya. Aku lupa namanya. Turun di Gua Hiro. Nih, ini gambarnya nih, backgroundnya kan di Gua Hiro nih. Turun di Gua Hiro. Surah yang pertama adalah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu kan turunnya ngacak. Setelah Al-Alaq ada yang mengatakan Al-Mudassir, ada yang mengatakan Al-Muzammil. Berbeda pendapat ulama. Tetapi ketika Nabi mau meninggal dunia, tuh Nabi ngebacain ke malaikat Jibril sesuai urutan yang ada dulu di Lauhil Mahfuz. Jadi urut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, semua terus sampai Anas sesuai. Tuh mukjizatnya, luar biasanya Nabi ya. Maka yang sekarang kita terima ini itu adalah sesuai dengan yang urutan yang ada di Lauhil Mahfuz. Walaupun ketika turunnya acak-acakan. Masya Allah tuh. Kalau bukan karena mukjizat nggak bakal bisa ya. Turunnya ngacak, sekarang jadi berurutan. Tuh. Lanjut lagi. Ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran tentunya adalah pokok-pokok keyakinan. Keyakinan tuh disebut akidah. Kalau di biasa dari kecil kita diajarkan tentang rukun iman. Jangan pada lupa rukun iman kita tuh ada 6. Termasuk mempercayai bab ini, iman kepada kitab Allah kan bagian dari rukun iman gitu ya. Tuh Islam tuh nggak jauh dari itu ya teman-teman. Akidah, syariah, muamalah. Syariat adalah tata cara peribadahan. Makanya ada ilmu fikih, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya tayamum, bagaimana caranya sholat. Nah, kesemuanya ini berlaku sepanjang masa kepada kita semua umat manusia, terkhusus umat Islam sebagai petunjuk dan pedoman hidup.
agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Makanya Al-Quran itu penting. Kehidupan kita semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, rujukannya kembali kepada Al-Quran ya. Kalau nggak ada di Al-Quran, ke sunnah Nabi, hadis. Kalau nggak ada di hadis Nabi, ijtihad ulama ya, seperti itu. Sampai di sini kita rehat dulu. Nanti di pekan depan kita masih membahas terkait dengan Al-Quran juga. Kasih sampai di sini pembelajaran kita diakhiri dengan istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.